Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Video kali ini akan membahas bagaimana cara membuat sasaran kerja pegawai tahun 2020 untuk fungsional tertentu atau untuk guru. Apabila kita mengerjakannya di laptop, maka yang pertama kita aktifkan itu adalah browser. Kemudian di alamat pencarian kita ketikkan kinerja.jabarpro.go.id sampai muncul halaman untuk login. Seperti biasa kita masukkan nick dan passwordnya. Karena kita akan membuat SKP tahun 2020, maka kita pilih tahunnya 2020. Tahun 2021 kita pilih apabila kita akan membuat SKP tahun 2021. Setelah tahun menunjukkan 2020, kita login sampai muncul tampilan dashboard seperti ini. Untuk membuat SKP kita menggunakan menu input SKP utama dan input SKP tambahan. Input SKP utama untuk memasukkan sasaran kerja pegawai yang memiliki angka kredit, baik itu unsur utama maupun unsur penunjang. Sedangkan tugas yang lain yang tidak ada angka kreditnya kita masukkan pada input SKP tambahan. Kita klik input SKP utama, kemudian kita pilih IKI dan target kerja, sehingga muncul tampilan sasaran kerja pegawai. Di tampilan ini akan ada dua menu apabila kita belum melakukan tutup SKP. Yang pertama adalah menu tutup sasaran kerja, dan yang kedua adalah tambah sasaran kerja tahunan pegawai. Melihat tutup SKP saya, ini akan muncul apabila kita sudah menutup SKP kita. Untuk membuat SKP di tahun 2020, yang pertama harus kita lakukan adalah membuat sasaran kerja tahunan. Kalau di SKP sebelumnya mungkin istilahnya itu adalah dupa, yaitu dengan cara mengklik tombol tambah sasaran kerja tahunan pegawai. Apabila kita di awal tahun 2020 belum membuat sasaran kerja tahunan, maka berarti tabel ini akan kosong. Tetapi apabila di awal tahun 2020 kita sudah membuat sasaran kerja tahunan, maka akan muncul seperti ini. Kalau sudah ada seperti ini, sebetulnya kita tinggal menyesuaikan saja dengan menggunakan icon ini, diantaranya gambar pensil itu adalah icon untuk mengedit, gambar tong sampah untuk menghapus apabila memang sasaran kerja tersebut tidak kita gunakan lagi. Ini digunakan untuk melihat dan ini untuk memasukkan nilai yang bisa dilakukan oleh kepala sekolah atau atasan kita. Kita klik tambah sasaran kerja tahunan pegawai untuk membuat sasaran kerja tahunan sampai muncul tampilan seperti ini. Di kotak sumber ada dua pilihan, yang pertama IKI dan yang kedua tupoksi. Tapi karena guru belum membuat IKI, maka berarti kita pilih tupoksi. Kemudian berikutnya untuk butir, apabila pertama kali kita mengaktifkan akun kemudian kita pilih butir, maka di sini akan muncul berbagai pilihan. Banyak pilihannya mulai dari PBM sampai dengan PKB atau melaksanakan tugas kedinasan lainnya. Berbeda dengan di awal tahun 2020 yang butirnya itu hanya 5 kalau tidak salah. Nah, berarti kita pilih sasaran kerja pegawai yang merupakan unsur utama maupun unsur penunjang. Unsur utama yang pertama yaitu melaksanakan
menilai dan mengevaluasi serta melakukan perbaikan dan pengayaan. Berarti kita pilih butir yang kedua. Apabila kita sudah memilih butir yang kedua, maka otomatis di kotak sasaran kerja pegawai akan muncul deskripsi seperti yang ada di butir. Ya, ini tinggal kita sesuaikan saja. Ya, untuk butir nanti di pemilihan kedua dan berikutnya akan kosong. Ya, gitu. Itu tidak jadi masalah, kita tinggal mengetikkan saja sasaran kerjanya di kotak sasaran kerja pegawai. Kita perjelas bahwa ini adalah aktivitas PMM. Target tahunannya adalah satu dokumen PKG, ya. Satuannya kita pilih di sini karena tidak ada dokumen PKG, kita pilih saja dokumen, ya. Angka kreditnya ini disesuaikan dengan PKG, penilaian kinerja guru yang dimiliki masing-masing, ya. Dengan berpanduan berarti dari ke tabel angka kredit ini. Berarti kalau nilai PKG-nya baik, maka untuk golongan 3A nilainya adalah 0,5 sebagai guru, 3B 9,5, 3C 20,25 dan seterusnya. Sedangkan apabila hasil dari PKG-nya itu amat baik, berarti untuk 3A angka kreditnya adalah 13,13, 3B 11,88 dan seterusnya. Nah, kita anggap bahwa kinerja PTK ini adalah baik dan golongannya adalah 3B. Berarti kita lihat di tabel ini untuk PKG dengan hasil baik, angka kreditnya untuk 3B adalah 9,5. Berarti kita masukkan ke sini 9,5. Komanya menggunakan titik. Kualitas tetap 100, waktu pengerjaan 12, satuannya itu adalah bulan. Jangan lupa untuk memilih satuannya. Bagian bawah yang berwarna abu itu kita abaikan saja, berarti artinya tidak usah diisi, termasuk untuk target bulanan, ya, yang bisa diisi mulai tahun 2021, berarti kita abaikan saja. Apabila ada catatan untuk kepala sekolah, berarti kita tuliskan di sini. Apabila tidak ada, kita kosongkan saja. Berikutnya, pilih simpan sasaran kerja, ya. Maka yang barusan kita buat itu biasanya akan ada di paling bawah ini. Unsur utama yang kedua adalah melakukan pengembangan diri. Pengembangan diri berarti kita pilih lagi tupoksi, jangan lupa. Yang pertama kita pilih tupoksi karena kalau kita pilih tupoksinya setelah mengisi sasaran kerja pegawai, jangan heran kalau di sini menjadi kosong, ya. Sehingga kita harus menulis ulang. Gitu. Unsur utama, yaitu misalkan unsur utama melakukan pengembangan diri, atau untuk mempermudah kita lepas saja dari SKP, ya, atau poin-poin yang sudah kita siapkan. Gitu. Misalkan ini, ya, kita coba saja di sini. Ya. Misalkan seperti itu, ya. Kita rinci bagi aktivitasnya, misalkan karena tahun 2020 sudah kita lalui, maka otomatis targetnya disesuaikan dengan yang sudah kita kerjakan, ya. Nanti akan berbeda dengan tahun 2020 yang harus kita buat dari awal. Nah, misalkan pada pengembangan diri yang kita lakukan adalah mengikuti 6 kegiatan workshop atau diklat fungsional yang jumlah jamnya berada di antara 30 sampai dengan 80 jam. Ya. Berarti kita lihat di Permenpan nomor 16 tahun 2009 untuk diklat fungsional yang jumlah jamnya berada di antara 30 sampai 80, angka kreditnya itu adalah 1. Sedangkan dari 81 sampai 180 itu angka kreditnya 2 dan seterusnya. Jadi penentuan ini juga sama, ya.
Untuk 6 kegiatan dengan jumlah jam di antara 30 sampai 80 jam, totalnya adalah 6 sertifikat, masing-masing sertifikat itu nilainya 1. Berarti jadi 6 kali 1, maka akar kreditnya jadi 6. Kemudian mengikuti 2 webinar nasional. Masing-masing seminar angka kreditnya adalah 0,1, berarti ini menjadi 0,2, sehingga 6 ditambah 0,2 ya. Maka angka kreditnya kita masukkan di sini 6,2. Targetnya berarti disesuaikan dengan banyaknya aktivitas yang kita lakukan. Berarti 6 ditambah 2 akan ada 8 output. Satuannya karena di sini tidak ada sertifikat, kita pilih saja dokumen. Kualitas tetap 100, waktu pengerjaan disesuaikan. Untuk diklat sama seminar ini berapa bulan ya? Kalau masing-masing beda bulannya berarti 8, tapi kalau ada yang sama yang beririsan berarti misal kita masukkan 6, disesuaikan aja, tinggal dilihat dari bulannya, dari titik maksudnya ya. Seperti biasa berarti yang bawah yang berwarna kita abaikan, kita simpan ya. Atau kalau misalkan barusan mau memberikan catatan untuk kepala sekolah, itu dapat kita lakukan. Misalnya dengan untuk melakukan perubahan tinggal kita klik edit ya. Kemudian tapi biasanya kita kopikan dulu ke sasaran kerjanya, karena kalau diedit biasanya kalau sasaran kerja menjadi kosong ya. Misalkan kita berikan catatan bahwa sertifikat sudah diunggah ke siap jabat dan sudah divalidasi. Kemudian klik simpan kembali. Maka yang tadi akan berubah ya. Unsur utama yang ketiga yaitu tugas tambahan berarti di sumber kita pilih lagi tupoksi. Kemudian tugas tambahan unsur utama sebagai wali kelas ya, kita kopikan saja di sini. Melaksanakan tugas tambahan ini kita kopikan biar cepat. Kita paste di sini. Outputnya 1 di sini laporan atau dokumen, silakan dipilih, sesuaikan saja. Angka kreditnya sebesar 0,05 dikalikan dengan nilai PBM. Berarti kalau tadi PBM-nya 9,5 dikalikan 0,05, maka berarti angka kreditnya menjadi 425. Kita bulatkan menjadi 43 ya. Kualitas tetap 100, waktu pengerjaan 12 bulan, karena menjadi wali kelas itu 12 bulan. Yang lain kita abaikan, kemudian kita simpan. Tugas berikutnya yaitu masih unsur utama, kita melakukan pengembangan keprofesian berkelanjutan atau yang disebut dengan PKB. Seperti biasa sebenarnya kita pilih tupoksi, kemudian untuk SKP-nya kita kopikan lagi dari SKP yang menggunakan Excel kalau sudah dibuat, atau coretan-coretan yang kita buat. Kemudian untuk outputnya target tahunannya kita sesuaikan, berarti di sini misalkan kita buat modul, kemudian membuat media pembelajaran, kemudian membuat karya inovasi, serta membuat jurnal, berarti outputnya adalah 4 ya. Kemudian karena ini digabung, ada yang berbentuk aplikasi, ada juga yang berbentuk dokumen, maka kita pilih dokumen saja ya. Kemudian angka kreditnya merupakan kumulatif dari seluruh aktivitas yang ada. Modul yang digunakan di sekolah, kalau kita lihat di sini nilainya itu adalah 0,5. Modul yang digunakan di sekolah
ya, modul atau diklat yang digunakan di sekolah atau di madrasah setempat, nilainya adalah 0,5. Berarti 0,5. Kemudian membuat media pembelajaran aplikasi yang berbasis Android, kita hitung misalkan 2. Di sini membuat alat peraga yang katakanlah kompleks ya, kompleks yang sederhana, nilainya itu adalah 2, berarti setengah ditambah 2, 2,5. Kemudian membuat inovasi, membuat karya inovatif juga. Di sini kita anggap sederhana saja, karya inovatifnya 2 juga, berarti jadi 4,5. Dan yang terakhir membuat jurnal ya, yang dimuat di universitas, berarti 1,5, sehingga nilainya itu adalah 6. Kita ketikkan 6. Kemudian untuk waktunya berarti kumulatif dari semuanya. Misalkan kita pilih 6 bulan aja, misalnya ya, disesuaikan aja dengan aktivitas kita. Kemudian kita simpan. Berikutnya masih di misalkan kita menjadi pembina olimpiade atau pembina ekstrakurikuler ya, berarti kita tambah lagi, itu masuknya masih unsur utama. Ke pengembangan diri, tadi kita kopikan di sini. Misalnya kita menjadi pembina ekstrakurikuler dan olimpiade ya. Kita lihat kalau di Permenpan itu untuk melakukan bimbingan atau pembina ekstrakurikuler itu nilainya adalah 0,17 ini ya, membimbing siswa dalam praktik nyata atau praktik industri atau ekstrakurikuler yang sejenisnya. 0,17 ya, karena ini 2 kegiatan, berarti outputnya adalah 2. Kemudian kita pilih dokumen saja, berarti 0,17 dikali 2 jadi 0,34. Menjadi pembina ekstrakurikuler 12 bulan, berarti kita ambil yang maksimal aja. Yang lainnya kita abaikan, kemudian kita simpan. Nah, unsur utamanya mulai dari PBM, pengembangan diri, PKB, dan tugas tambahan dari unsur utama sudah di-input. Berikutnya berarti kita menginput unsur penunjang ya. Kita plus tambah sasaran kerja. Kemudian unsur penunjangnya kita kopikan saja, kita pilih dulu tupoksi, di paste di sasaran kerja pegawai ya. Unsur penunjang diantaranya menjadi anggota aktif MGP maupun PGRI, berarti outputnya 2. Kita pilih dokumen saja, kemudian masing-masing nilainya itu adalah 0,75 ya. Menjadi anggota profesi, anggota aktif profesi, di sini ada nilainya 0,75. Nah ini ya, menjadi anggota organisasi profesi. Sebagai anggota nilainya itu adalah 0,75, kalau sebagai pengurus aktif nilainya itu adalah 1. Misalkan PPK ini sebagai anggota, berarti kita masukkan saja 0,75 kali 2, berarti jadi 1,5. Ini 12 bulan, berarti satuannya kita pilih bulan, kemudian kita simpan. Dan yang terakhir menjadi pengawas kegiatan ujian sekolah. Kita ketikkan di sasaran kerja pegawai, outputnya 1, ini dokumen ya. Kemudian nilainya itu adalah 0,08 ya. Berdasarkan ini nilainya itu adalah 0,08 ini ya, sekolah maupun yang nasional. Karena kemarin tidak ada ujian nasional, berarti 0 ya. Sehingga yang kita masukkan itu hanya ujian sekolah saja. Kegiatannya dalam 1 bulan, kita simpan juga. Nah, berarti kita lihat tadi yang kita tulis itu
mulai dari sini, ya, gitu. Nah, apabila sudah selesai, berarti kita tinggal menambah atau menginput SKP tambahan, input SKP tambahan untuk tugas yang tidak ada angka kreditnya. Kita tinggal klik saja input SKP tambahan, kemudian kita klik isi dan target kerja atau target kinerja. Nah, untuk menambahkan, berarti kita tinggal klik saja tambah sasaran kerja pegawai. Kita klik tambah sasaran kerja pegawai, kemudian kita masukkan aktivitasnya itu apa, ya, juga nomor SK serta keterangannya. Tinggal klik simpan, sehingga nanti pada tabel akan muncul misalnya seperti ini. Ya. Nah, apabila sudah selesai, kita tunggu dulu verifikasi dari kepala sekolah. Ya, kita lihat di sini ada statusnya belum diverifikasi oleh atasan, sehingga kita belum bisa melakukan realisasi. Ya, nah apabila statusnya sudah diverifikasi oleh atasan, maka kita bisa menutup SKP tersebut, ya, dengan cara nanti klik tutup sasaran kerja pegawai. Tutup sasaran kerja pegawai, nanti akan ada pilihan seperti ini. Tutup SKP-nya apakah untuk rotasi atau pindah keluar dari Provinsi Jabar, atau tutup SKP akhir tahun. Karena ini dalam rangka tutup SKP akhir tahun, berarti kita pilih tutup SKP akhir tahun. Ya. Nanti akan ada kotak dialog, pilihannya yes atau no, ya atau tidak kita pilih ya. Kemudian akan ada notifikasi, ya, apabila mau melanjutkan menutup SKP maka pilih cancel. Berikutnya berarti kita pilih cancel. Ya. Nah setelah itu nanti akan, kalau tidak jadi kita pilih batalkan saja. Nanti tampilannya baru akan seperti ini. Apabila sudah ditutup, tampilannya akan seperti ini. Nanti ada tanggal kapan kita menutup, kemudian alasannya, ya, kemudian jabatan kita. Nah ini bisa kita ubah, ya, bisa kita ubah. Berarti untuk melihat SKP yang sudah kita tutup, tinggal diklik lihat SKP. Dan ini juga digunakan untuk realisasi, ya, realisasi. Kita tinggal klik, kemudian untuk melihatnya klik ke sebelah kanan, ya. Nah, di realisasi ini kita harus melampirkan buktinya, bukti fisik dari kegiatan yang kita lakukan dengan cara mengklik tanda pulpen ini, ya. Di sini ada tulisan ditolak atasan karena waktu kemarin itu sebelum TRK-nya fix, saya sudah mensubmit, ya, membuat SKP sebelumnya yang tidak ada untuk melampirkan bukti fisik, ya, mensubmitnya. Karena ada perubahan di TRK-nya, maka si SKP yang sudah dibuat itu dikembalikan, sehingga statusnya seperti ini, ya. Jadi bukan karena ditolak oleh atasan, tapi karena memang yang mengirimkan sebelum waktunya, intinya itu, ya, gitu. Nah berarti kita tinggal klik saja nanti simbol pensil ini, ya, simbol pensil ini kita klik, misalkan ini, kita tinggal isi realisasi outputnya sesuai dengan output sebelumnya. Berarti kalau di sini 1 kita masukkan 1, kemudian waktu sebelumnya kalau 12 berarti kita isi 12, sama seperti di SKP online sebelumnya, ya. Angka kreditnya, ya, berarti ini biasanya tidak bisa diubah, ya. Kemudian realisasi angka kreditnya berapa, apakah sama atau tidak, ya, kita samakan saja, misalkan di sini 9,5, gitu. Kemudian data pendukungnya berarti diupload. Nah, format filenya itu bisa berupa Excel, Doc, PDF, atau gambar, ya, sehingga apabila di luar ini, ya, salah satunya mungkin kita menyimpan di Google Drive, kemudian mencantumkan linknya di sebuah dokumen, dan dokumen itu yang diupload, ya, sehingga nanti bisa masuk ke sini, ya, gitu. Nah berarti untuk uploadnya tinggal kita pilih tambah file, ya. Tambah file seperti biasa kita
mau mengunggah file di email diantaranya. Karena masih seperti ini, ya, kita tinggal pilih saja filenya dengan double klik atau klik open, ya. Kemudian kalau sudah selesai tinggal diklik simpan. Sehingga nanti, nah ini salah satunya ya. Jadi ketika ketika kita klik yang edit, ketika ditutup itu si editnya jadi hilang lagi, ya, si editnya itu menjadi hilang lagi gitu. Nah tapi kalau ditutup si akunnya, kemudian kita masuk lagi, ternyata aksinya itu muncul lagi, gambar pulpennya itu muncul lagi. Nah apabila kita tidak menampilkan file, maka akan muncul seperti ini. Ini adalah file yang sudah dilampirkan, gitu ya. Berarti disesuaikan dengan target kerja dan target output yang kita capai atau yang kita targetkan. Nah apabila sudah semuanya, ya, berarti tinggal di submit, ya, tinggal di submit saja. Berarti kalau di submit nanti masuk ke akun kepala sekolah. Kemudian edit atasan, ini untuk mengedit atasan. Untuk guru, cabang dinas wilayah 6, NIP atasan penilainya itu adalah kasih pengawasan. NIP-nya ini, jadi kita tinggal paste aja di sini NIP dari kasih pengawasan. Nanti otomatis akan muncul nama, golongan, dan yang lainnya. Jadi kita cukup memasukkan NIP-nya di sini, di NIP atasan penilai, ya. Kemudian kita simpan. Di sini tidak ada close, ya. Kita simpan. Kemudian edit periode. Berikutnya edit periode. Nah, periode penilaiannya di bulan di tahun 2020 mulai dari Januari sampai Desember, sehingga awalnya Januari dan akhirnya kita ubah menjadi Desember, bukan Januari lagi, ya. Kemudian klik simpan. Dan terakhir edit jabatan, ini apabila memang jabatan kita tidak sesuai. Apabila sudah sesuai berarti tidak usah. Itu mungkin yang bisa disampaikan mengenai pembuatan, mulai dari pembuatan target kerja sampai dengan menuntut SKP dan merealisasi dari target kerja yang kita buat. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.